Halo, kembali lagi sama gue Putra Usa. Hari ini gue pengen kasih kalian tips dan trik lagi bagaimana selama ini kalau gue mengedit video B-roll gue. Dimana teman-teman mungkin yang suka ngikutin video gue itu tahu kalau gue lagi review produk itu selalu ada opening video B-rollnya. Nah, bagaimana gue menyusun konsepnya dan bagaimana gue mengkonsep editingnya. Dan di situ nanti juga gue akan kasih tips dan trik penting soal pada saat kalian mengedit video B-rollnya. Dan ini sangat penting sih menurut gue. Dan bagaimana caranya? Kita langsung aja ke tutorialnya. Oke bro, sekarang kita ada di Premiere Pro gue, ini timelinenya. Dan ini gue ambil beberapa potong-potongan aja ya. Yang mana kemarin waktu itu gue buat B-roll untuk review produk yang Synco untuk wirelessnya dan juga produk dari Holyland Mars 300 Pro. Nah, kita lihat dulu seperti apa sih B-roll yang gue buat itu. Seperti itu dia, gue matikan dulu audionya sementara. Nah, sekarang kita akan bedah dulu di yang Synco dulu ini. Di editing itu pasti gue nggak akan bahas tentang bagaimana cara gue ngambil. Nah, kalau untuk bagaimana caranya gue ngambil, bagaimana one take seperti yang di awal ini one take. Jadi sekali take itu ada beberapa angle yang berubah-ubah. Nah, itu sudah gue buat. Ada 4 vlog yang gue bahas tentang bagaimana cara handheld yang benar supaya tangan nggak getar, pakai smartphone, pakai gimbal. Itu ada 4 tips B-roll, udah ada 4 vlognya. Semuanya ada di deskripsi. Yang belum nonton silahkan nonton. Di sini hanya bahas soal editingnya aja, oke? Nah, kita bahas yang pertama. Di mana gue buat one take lalu mainkan triknya adalah speed ramping. Ya, seperti itu. Oke. Nah, di sini yang pengen gue kasih tips seperti ini. Kita masuk dulu. Karena ini adalah di NES beberapa kali. Dan alasannya kenapa di NES gue akan kasih tahu. Nah, ini dia. Seperti ini. Gue buatnya. Nih. Jadi ini adalah trik speed ramping. Nah, dimana gue naikin speednya awalnya itu sekitaran 190-an. Lalu nanti dia turun di 40%. Segitu. Nah, oke. Jadi ini ada di hampir 200. Turun ke 40%. Dan gue shootnya ini di 60 fps. Seperti itu. Ya. Dan seperti inilah grafik bentuk speed ramping curve-nya. Ya. Dan aslinya, gua kasih tunjuk dulu sama kalian. Ini aslinya. Shoot mentahannya. Ya. Dan nanti gua kasih alasan ada kenapa gua NES. Oke. Itu aslinya seperti itu. Jadi, sebenarnya kalau stylenya gue kalau buat B-roll udah pasti speed ramping yang gue mainkan dan trik bagaimana melempar-lempar kamera kalian, tapi ingat jangan sampai getar parah. Nah, seperti itu. Ini one take, 1, 3, 4, 5, buang gitu.
Nah, selama dia melakukan trik itu, ingat, kalau mau mainkan speed ramping nih, banyak kesalahan para pemula menurut gua adalah pada saat kalian mainkan speed rampingnya, itu belum fokus terhadap si objek, atau misalnya sini adalah produk Sinko, itu udah dilempar, itu yang salah. Kalau lu pengen misalnya membuat b-roll produk, maka detail produknya itu harus dikasih jeda gitu loh. Jangan semua langsung wus tanpa terlihat jelas produk. Itu yang jelek dan salah. Jadi produk harus tetap terlihat jelas seperti ini. Slow mo di sini sekian detik untuk melihat ini Sinko, ini produknya, baru naikkan lagi grafiknya. Masuk ke produk kedua, turun lagi di ini 50% kalau nggak salah. Dan produk ini atau ini hard case-nya itu harus terlihat jelas seperti ini, ya. Oke. Jadi semuanya harus terlihat, dikasih jeda. Jangan buat b-roll seperti ini. Ini banyakkan pemula yang salah. Misalnya gini, semuanya cepat aja sudah. Dan jadi bukan semua yang tampak cepat itu yang bagus, bukan. Tetap b-roll itu adalah main speed ramming di mana nanti speednya dari yang tinggi turun ke bawah gitu. Tujuannya untuk supaya produk terlihat jelas. Nah, contoh seperti ini. Kalau gua speednya terus tinggi, ya gua naikin ya. Seperti ini misalnya. Apa yang mau dilihat? Nggak enak mata melihat. Kenapa? Udah keburu-buru semua. Tuh, nggak jelas. Oke? Tuh, kita ulang sekali lagi. Nah, ini banyak pemula salahnya. Nggak ada waktu mata untuk melihat detail-detail produk. Gua kembalikan dulu ke yang benar. Seperti ini. Nah, kalau kalian mainkan speed rampingnya, itu diberi jeda nafas gitu loh. Jadi, pada saat di slow mo itu, bukan asal slow mo, tapi tujuannya untuk supaya produk ini, itu terlihat detailnya, walaupun sekian detik, 3 atau 2 detik itu sangat penting. Lihat, mata lebih tenang melihatnya. Oh ya, itu produknya. Ini hardcase-nya. Ini wireless-nya. Ini dia. Iya. Jadi walaupun tampak cepat, tapi tetap terlihat detail. Oke? Itu poin yang harus kalian pahami dalam membuat speed ramping atau membuat timer mapping kursinya ini. Oke? Lalu berikutnya, yang gue sarankan setelah itu, karena ini mainkan trik seamless, maka yang keduanya kalian haruskan mainkan trik seamless-nya. Ini kan dilempar nih ke bawah sama gue. Nah, yang keduanya ikutin alur. Jadi pada saat produksi harus mikirkan alur jatuhnya dari mana. Kayak tadi kan gue lempar ke bawah. Bisa juga dari atas. Jadi kayak nyambung dia. Nah gitu. Oke, dan kalau ini nggak terlalu ribet. Ini cuman sama. Gue turunkan speednya malah cuman di sekitaran 50%-an. Seperti ini. Shootnya juga sederhana. Gampang, kalian juga bisa. Dan kenapa gue turunkan speednya? Ya, untuk supaya terlihat jelas. Ini loh, ternyata wireless-nya. Ada 2, receiver dan transmitter. Dan kasih jeda mata melihat, baru turunkan. Ya, jangan seperti ini. Kebanyakan pemula lakukan seperti ini. Yang penting cepat. Ini yang salah. Misalnya, tuh, orang misalnya belum lihat apapun. Kalau kalian tidak kasih jeda mata, lihat. Tuh. Nah, apa yang dilihat? Ya, ada mabuk yang nonton. Ya enggak, tapi kalau kalian kasih jeda atau slow mo-nya bukan berarti harus sangat rendah banget, enggak. Hitung saja sekian detik, 2 atau 3 detik. 1, 2, 3, sap. Ya, baru masuk. Oke, seperti itu gua kalau konsep, bro. Jadi walaupun kita main lempar seamless seperti itu, kita tetap harus jangan kehilangan detail terhadap produk. Sekian 2 atau 3 detik itu harus terlihat jelas produknya. Dan berikutnya saran gue pada saat kalian buat editing b-roll, kalau kalian misalnya dari footage yang 1, ini footage 1, ini footage 2, dan footage 3-nya masih main gerakan cepat atau permainan speed rampingnya seperti ini. Nah, biasanya kalau gue habis itu kasih yang benar-benar tenang atau detail sehingga penonton bisa benar menikmati. Jadi di awal itu selalu gue kasih gebrakan puas gitu, main yang speed ramping, tapi selalu di tengah atau di ending tuh kita kasih yang tenang supaya nilai jual atau apa yang pengen kita tunjukin terlihat semakin jelas. Contoh seperti ini. Nah, detail saja. Dan ini hasilnya pakai tripod, oke? Gue bilang, ini hasilnya pakai tripod. Karena gue hanya mainkan scale. Nah, lihat di sini aslinya seperti ini. Gue hapus dulu kali ini ya. Nah, ini asli. Dan ini di shoot kemarin di 4K, sengaja di 4K. Jadi ini asli 4K. Nah,
aslinya seperti ini saja. Pakai tripod shootnya. Lalu gue mainkan scale-nya. Karena ingat, kenapa di shoot 4K? Supaya kalau di zoom nggak pecah. Nah, seperti itu. Ya. Lalu kasih detail seperti ini. Dan selesai. Karena B-roll memang nggak usah lama-lama. Hanya 20-30 detik itu sudah cukup. Nah, habis itu apa yang harus kalian pahami? Tentu, untuk memberikan sound-nya, kalian butuh audio atau sound effect. Nah, kita hidupkan dulu sound effect di sini. Ya, was wus. Biasanya gue beri sound wus, dan gue juga udah buat ada berapa vlog yang free tentang wus. Linknya di deskripsi juga, kalian tinggal pakai. Nah, seperti ini. Oke, sound yang penting. Gue matikan kali lagunya ya. Tanpa lagu seperti ini. Ya, oke. Nah, hanya itu bro, nggak ribet kok buat B-roll. Yang penting masa produksinya, konsepnya itu tersusun dengan baik. Pada saat editing itu cuma mainkan speed ramping gue. Dan kalau kalian lihat misalnya B-roll gue yang ini contohnya ya, B-roll gue yang ini, dimana gue juga kasih efek-efek seperti kayak api dan sebagainya, itu gampang. Nah, ini ada api ya, api-api efek seperti ini, itu memberi kesan semakin wow pastinya. Dan itu susah, gampang banget sob. Itu kalian tinggal download di YouTube, banyak banget ini. Itu udah banyak banget efek-efek yang dikasih begitu. Kalian tinggal download, tinggal tempel. Contohnya seperti ini. Kita ambil ini ya. Nah, tampilkan seperti ini. Ini yang hasil gue download di YouTube, gue ngambilnya. Kalian tinggal pergi, klik di dia. Lalu biasanya gue letakin itu di screen, bisa juga di color dots ini, lalu opacity-nya gue turunkan lagi, dan langsung jadi efek-efek api gitu. Wah, ya nggak? Dan itu bisa letak di mana-mana aja. Tuh, ya, kalian bisa atur sob. Soalnya dotsnya terlalu kurang enak, ganti ke screen, dan banyaklah pilihannya seperti itu. Dan itu bisa kalian otak-atik lagi ketebalan dari si ya, gua atur sih karena 25% misalnya ya, seperti itu. Oke, jadi gampang banget buat B-roll. Dan di sini ada satu lagi mau gue bahas supaya kalian jangan ini, kenapa tadi nest 2 kali. Ini triknya, setelah gua nest tadi yang speed ramping, kan gua nest tuh. Nah, kita nest ke sini. Tujuan gua nest kenapa? Karena gue pengen buat scale-nya gue atur lagi. Oke, ini aslinya seperti ini. Jadi scale dan positionnya gue atur pada saat one take ini. Kenapa pada saat ini? Contoh seperti ini. Gue hapus dulu ini ya. Plak. Aslinya ternyata seperti ini sob. Aslinya pada saat ini naik, ya ini terlalu jauh sehingga tidak terlihat si objek utamanya ini atau produk yang pengen kita jual. Dan ini terlalu kosong luas. Nah, kalau lu punya shoot seperti ini sifatnya, pada shoot ternyata kurang ini nih, sehingga nanti mata penonton tuh nggak fokus terhadap produk sinkonya, sehingga pada saat itu kalian bisa mainkan seperti yang gue lakukan. Mainkan saja scale. Setelah di nest, speed rampingnya tadi, mainkan scale. Tujuannya pada saat dia naik di sini, ya lihat, sekarang jaraknya sangat dekat dengan produk sinkonya, dan area yang tadi kosong luas jadi semakin sempit. Sudah. Dan fokusnya akhirnya ke produk sinko. Jadi scale pun bisa kalian manfaatkan untuk mempadatkan atau membuat framingnya lebih bagus gitu. Dan itu salah satu trik yang juga harus kalian coba pastinya. Oke? Nah, sama dengan seperti ini juga one take, ada berapa titik shoot. Dan ini sama. Gue hanya mainkan speed ramping. Ya, tidak ada lagi. Jadi, kalau gue buat B-roll, banyak banget soalnya nanya, Putra buat B-roll gimana? Editnya gimana? Ya, kalian cuma lihat seperti ini aja. Gampang kok, kalian semua bisa. Tapi kuncinya kesalahan banyakan pemula seperti yang gue bilang di awal tadi, dimana kalian kalau nge-shoot nggak kasih jeda mata penonton untuk menikmati atau melihat subjek atau objek utamanya. Jadi, jangan semua cepat. Dan juga slow mo-nya nggak harus juga sampai yang
30 ya, gue hanya selama 40%, 50%, nggak sampai yang 25% atau 30%. Jarang sih gue pakai sampai serendah itu. Karena tergantung pada saat shoot kalian. Kalau shoot kalian sudah mampu mainkan kecepatan speed, nah pada saat editingnya nggak terlalu repot seperti ini. Oke, dan ini tidak ada warp stabilizer ya. Dari tadi kalian bisa lihat bahwa ini murni dari pergerakan tangan gue. Di sini nggak ada warp stabilizer. Oke. Ini murni dari tangan gue. Jadi buat kalian yang pengen belajar bagaimana B-roll supaya nggak getar, ya linknya ada di deskripsi. Gue ada 4 vlog bahas soal itu. Oke bro, itu dia tadi tips dan triknya. Dan bagaimana? Sangat mudah dan sangat gampang, gue yakin buat kalian setelah kalian pahami. Yang penting, seperti gue bilang tadi, setiap detail produk itu jangan kehilangan momen. Jadi tetap harus ada detail produk walaupun lu mainkan speed rampingnya. Jadi walaupun main was-wus, jangan asal was-wus ya. Jadi jangan kehilangan momen termana kalian pengen melihatkan atau menunjukin sebuah produk tapi nggak jelas. Nah, itu yang salah. Oke? Ya mungkin segitu aja tutorial dari gua buat kalian dan semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di vlog gua lainnya.